saya nanya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, betul nggak ibu pengen ketemu sama Allah? Sok jawab dulu. Pengen nggak ketemu sama Allah? Kalau nanti pagi mau nggak? Nun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi sahabat teras cinta yang mungkin mendalami tasawuf atau bahkan mungkin seorang pelaku tasawuf, mungkin pernah merasakan ini. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Anda merasa lelah dengan dunia yang penuh tipu-tipu, dunia yang ribet, harus begini, harus begitu. Pada saat kita sepertinya merasa sudah siap, sing penting Gusti Allah ridho, ya sudah, tidak apa-apa, sekarang juga siap. Mungkin pernah berada di momen seperti itu, tapi apakah semudah itu? Tiba-tiba pikiran kita ditarik ke belakang, mundur ke belakang, melihat anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita nanti bagaimana? Suami atau istri kita nanti bagaimana? Harta kita nanti bagaimana? Ingin bertemu yang memang karena benar-benar rindu, bukan karena permasalahan hidup yang mungkin kita merasa kita tidak mampu untuk memikulnya, atau bahkan karena perasaan bahwa Tuhan itu tidak adil dengan kita. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam video ini, almarhum Kiai Buya Syakur Yasin MA memberikan sebuah analogi yang mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan panjenengan, bisa menjadi peta kehidupan untuk panjenengan melakukan sebuah perjalanan panjang. Monggo kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Ngapunten barangkali dalam saya membawakan konten ini kurang berkenan atau banyak hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan panjenengan. Dengan segala kerendahan hati, teras cinta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini, supaya ibu-ibu tidak takut menghadapi kematian, ini bagaimanapun ada dua ultimatum bagi Allah, tau'an au karha, sukarela atau terpaksa. Yang sukarela pulang, yang terpaksa pulang. Ibu punya anak dua, yang satu namanya Joni, yang satu namanya Jono. Sudah sampai masuk waktu maghrib masih bermain pincian. Apa pincian tuh? Gundu, keneker, apa? Lereng, masih bermain kelereng. Kata ibunya, Joni pulang, Jono pulang maghrib, sholat maghrib, pulang cepetan. Kalau Joni pinter, dia secara sukarela, ya Mi,
Joni pulang, dituntun sama ibunya, dimandiin, ya kan, disampo, dikasih sarung yang baru, dikasih topi, kasih turutan, kasih duit. Si Jono tidak mau pulang. Jono pulang gak Jon? Enggak. Ibu pulang ke rumah ngambil apa kira-kira? Pendungan ora cengkalawang. Balik gawa pentungan. Joni apa ini? Pentungan me. Dipentung nggak? Pendung kepalanya. Benjol nggak? Dipendungi gigirnya semuanya. Terus ditarik kakinya. Mandinya dijejak kamar mandinya. Dulu kalau Joni disampo pakai tangan, wah ya si Jono pulang disampo pakai kaki kepalanya. Babak belur enggak? Lalu saya nanya, Joni pulang enggak? Jono pulang enggak? Enak mana? Enak Joni. Jadi gitu Bu, sukarela aja deh ya. Lah iya dong. Toh sama aja, enggak sukarela juga dipaksa, akhirnya pulang enggak? Ya sudah, kalau nggak mau sukarela berarti goblok. Yang sukarela pulang, yang dipaksa jadi enak mana? Ya sudah, selesai. Dimanapun engkau bersembunyi, dimanapun engkau berada, ainama takunu yudrikumul mautu, pasti akan ditangkap. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun engkau bersembunyi di benteng yang tebal, ketekek mangsa burung masyarakat. Ngerti ketekek? Modal boleh? Modal. Oke, itu satu kenyataan, suka tidak suka. Orang yang ingin pulang ada sebabnya, betul enggak? Kita punya anak jadi TKW di Saudi Arabia, kepengen pulang enggak? Kenapa pengen pulang? Rindu. Nah itu dia, cerdas kamu nih. Karena ada kerinduan, betul enggak? Pengen ketemu sama anak-anaknya, ketemu sama orang tuanya, ada kerinduan. Nah tetapi kalau suaminya yang ditinggal ternyata kawin lagi, ibu bapaknya sudah mati, anak enggak punya, sungkan beli balik, yakin enggak? Sungkan. Jadi orang yang pengen pulang itu pasti didorong oleh satu kerinduan. Bertahap dulu. Oke, saya mau nanya lagi, ibu rindu enggak sama Allah? Benar. Kalau ntar pagi gimana? Begini, yang saya tanyakan, kenapa kita tidak pernah rindu sama Allah? Kenapa kita tidak pengen ketemu sama Allah? Liman kana yarjullah. Kenapa kita tidak pengen ketemu sama Allah? Ada apa sesungguhnya? Udah begini aja. Ada seorang perempuan di sini, seorang janda yang cantik jelita. Setiap bulan dapat kiriman 15 juta dari orang yang tidak tahu siapa namanya, cuman lewat bank ya, transfer. Pesannya begini, wahai kekasihku Kasanah, saya kirim uang 15 juta, insya Allah tiap bulan. Tertanda orang yang sangat mencintaimu. Bulan lagi datang, tidak menyebutkan nama, dari orang yang mencintaimu. Setiap bulan berapa dikirim duitnya? 15 juta. Sampai 10 tahun tidak pernah ketemu orangnya seperti siapa orang yang mencintaiku ini. Tiap bulan 10 juta. Pertanyaan saya, hasanannya pengen tahu nggak orangnya? Nah,
Ketika ada SMS, Neng Hasanah, kalau engkau ingin bertemu dengan orang yang sangat mencintaimu, temuilah aku malam ini jam 3 di depan masjid Baitul Muttaqin. Bergetar enggak? Bergetar enggak? Mandi, keramas, wah segala macam, betul enggak? Siapa orangnya? Sangat merindukan sekali. Pastikan, kalaupun sakit berangkat nggak ada urusan. Siapa orang saya? Bayangkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dikasih rezeki sama Allah berapa juta, Bu? Ada 10 juta, ada 1 miliar, 1 triliun, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenikmatan yang begitu banyak berlimpah ruah, Allah berikan semuanya gratis. Tiap hari kita bernapas menghirup oksigen, pernah bayar enggak? Teman saya di Amerika dirawat 2 hari karena napasnya sesek, pakai oksigen buatan. 2 hari harus bayar $10.000, 15 juta selama 2 hari. Jadi 1 hari 7,5 juta bayar oksigen. Ibu-ibu umurnya berapa? Kalau sehari 7 juta jadi berapa miliar tuh? Gratis enggak? Gratis kok. Udah, andaikan engkau kuberi gunung emas, tapi matamu tak ambil, mau enggak? Mahal mana gunung emas dengan matamu? Tidak ternilai. Semua kenikmatan Allah, kalau kita menghitung kenikmatan sampai kita mati pun tidak akan habis menghitungnya, saking banyaknya kenikmatan. Nah, lalu kenapa kita mendapat kiriman nikmat dari Allah yang berlimpah ruah, yang nilainya tak ternilai? Kenapa tidak muncul kerinduan ingin ketemu? Nah, pertanyaan besar nih. Ayo, betul nggak, Bu? Ya, gimana? Andaikan saya kirim uang sama ibu nih setiap bulan 10 juta, terus Neng sini dong, datang nggak? Datang. Baru 10 juta, tapi Allahu Akbar, datang nggak? Nggak. Dipanggil nggak datang. Nah, yang jadi persoalan, kenapa kita tidak pernah merindukan Allah? Sebabnya satu, kita tidak merasa diberi oleh Allah. Tuh penyakitnya. Selama ini kita merasakan dapat susah payah sendiri. Ayo, betul nggak? Betul nggak? Sok nanya sama orang kaya, sini sok ngacung, mana orang kaya? Sok ngacung, mana kaya nggak? Saya nanya, Bapak sawahnya berapa? 80 hektar. Ditanam apa? Bawang. Bu, orang sini punya sawah 80 hektar nanam bawang, kaya nggak, Bu? Tiap bulan beli mobil ya. Dari mana kau dapatkan sawah 80 hektar? Pak Kiai, ini saya dapat sawah 80 hektar, dapat beli hasil jerih payahku sendiri, banting tulang, peres keringat, jungkir malik, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat, banting tulang. Begitu jawaban orang yang lagi dapat rezeki banyak. Masih adakah di antara kita menjawab pertanyaan dari mana kita berani mengatakan ini adalah anugerah dari Allah? Masih ada nggak yang ngomong gitu? Itulah sebabnya, karena kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan Allah, makanya kita tidak pernah merindukan Allah. Tuh benar.
ternyata sembayang masahari 5 kali, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, tahajud, tapi hatinya tidak pernah merindukan Allah.